Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI menyampaikan Komisi 10 DPR RI mengusulkan rancangan Undang-Undang Sisdiknas menjadi prolegnas prioritas tahun 2025. Hal ini disepakati pada rapat paripurna hari ini bersama 40 rancangan undang-undang lainnya yang masuk pada prolegnas 2025. DPR RI menyepakati 41 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2025. Salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas prioritas yaitu revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Karmila Sari menyampaikan, Komisi 10 DPR RI mengusulkan rancangan undang-undang Sisdiknas menjadi prolegnas prioritas tahun 2025 karena rancangan undang-undang Sisdiknas ini telah lama tidak diperbarui. Karmila menyatakan dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini, salah satu poin penting yang akan dibahas adalah perbaikan data pokok pendidikan atau Dapodik demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih terukur. Sisdiknas sistem pendidikan nasional. Nah ini memang sejak tahun 2009 ya, waktu itu belum ada pembahasan dan belum selesai juga. Nah ini yang terkait macam-macam ya, tidak hanya pendidikan kurikulum, terus juga bagaimana dengan guru dan hal lainnya. Nah yang ini yang harus betul-betul kita gesa, mengingat juga sekarang kementerian kan sudah dipecah jadi 3. Nah ini tentunya harus diadaptasikan juga dengan kondisi yang sekarang. Ya semua, termasuk Dapodik dan lain-lain. Nah ini kan kalau di dalam kondisi real kita, Dapodik itu banyak agak sedikit carut-marut. Nah ini artinya yang di-input di Dapodik itu tidak sesuai dengan kondisi. Nah itulah makanya kemarin kayak P3K, relokasi dan lain-lain. Nah ini karena kebutuhan Dapodiknya tidak sesuai. Lebih lanjut, Karmila menambahkan selain RUU Sisdiknas, Komisi 10 DPR RI juga mengusulkan agar revisi Undang-Undang Kepemudaan masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Dari Senayan, Jakarta, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada rapat paripurna yang digelar hari ini, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Ketua Komisi 2 DPR RI menjelaskan revisi Undang-Undang DKJ diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas status Provinsi DKJ sebagai ibu kota negara pada pelaksanaan Pilkada 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta untuk memberikan kepastian hukum atas status Provinsi DKJ pada pelaksanaan Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menjelaskan revisi Undang-Undang DKJ diperlukan untuk menyelaraskan segala keputusan KPU terkait penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta sehingga dapat menghindari potensi sengketa administrasi. Norma itu pada undang-undang sebelumnya, sebelum kita revisi pada kesempatan hari ini, itu terlupa untuk kita cantumkan. Apa persoalannya kalau itu tidak dicantumkan? Maka KPU tidak punya dasar hukum untuk menetapkan gubernur dengan menggunakan nomenklatur DKJ, tetapi DKI. Kalau masih pakai DKI, amat rawan nanti bisa terjadi sengketa administrasi yang kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari. Rifki Nizami menambahkan dengan disahkannya revisi Undang-Undang DKJ, maka akan merubah segala ketentuan terkait DKJ. Seperti perubahan nama dari daerah pemilihan DKI menjadi DKJ dan perubahan nama KPU DKI menjadi KPU DKJ. Akan tetapi, karena undang-undang tidak berlaku surut atau merubah ketentuan yang sudah berlaku, maka undang-undang tersebut tidak akan merubah nama daerah pemilihan anggota legislasi yang sudah terpilih dan bertugas. Ferdian dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyoroti permasalahan operasi tangkap tangan yang dinilai masih memiliki kelemahan. Anggota Komisi 3 DPR RI berharap pelaksanaan OTT bisa diperbaiki dan disempurnakan agar lebih efektif dan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam fit and proper test calon pimpinan KPK, Komisi 3 DPR RI menyoroti permasalahan operasi tangkap tangan yang dinilai masih memiliki kelemahan. Anggota Komisi 3 DPR RI Frederick Kalalembang mempertanyakan mengapa OTT masih dilakukan, padahal KPK telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Frederick juga menyoroti kurangnya ketelitian KPK dalam menyiapkan berkas atau proses hukum setelah OTT dilakukan.
ia menyarankan agar OTT di masa mendatang lebih selektif dan fokus pada kasus yang menjadi prioritas. Saya soroti masalah OTT, ya. Karena yang selama ini ditonjolkan KPK itu adalah masalah OTT. Padahal kita tahu bahwa OTT itu kan operasi tangkap tangan yang diatur dalam pasal 1 angka 9 KUHP, di mana pada saat setelah ada keramaian itu. Yang dilakukan selama ini KPK itu adalah OTT, padahal 2 alat bukti sudah lengkap. Harusnya dia melakukan pemanggilan. Nah, inilah yang terkadang mereka tidak memperhatikan berkas dan sebagainya. Kemudian kedua, saya melihat karena KPK ini kan mulai dari laporan, kemudian penyidikan sampai kepada penuntutan, itu semua ada pada mereka. Jadi tidak ada koreksi lagi yang lebih intensif gitu. Kedepannya diharapkan pelaksanaan OTT bisa diperbaiki dan disempurnakan agar lebih efektif dan sesuai prosedur hukum. Untuk itu, fit and proper test dianggap sebagai momen penting untuk memilih pimpinan dan Dewas KPK yang mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Andri dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke berbagai daerah terkait pelaksanaan pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor. Yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya? Oke, Iya. Terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, berbagai temuan didapatkan Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan ke berbagai daerah jelang pilkada. Salah satunya sejumlah ASN yang terindikasi ikut mendukung salah satu pasangan calon pilkada secara terbuka. Selain itu, aspek pengamanan dan kerawanan pilkada serentak turut menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI agar pilkada dapat terlaksana dengan damai dan juga tentram. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pada tanggal 27 November 2024, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Seluruh rakyat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos calon wali kota, bupati, dan gubernur untuk memimpin daerah masing-masing pada periode 2024-2029. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara, untuk meninjau persiapan dan antisipasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.
Beberapa topik menjadi pembahasan dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI seperti persiapan teknis aplikasi Sirekap dan KPPS, netralitas ASN, dan antisipasi kerawanan pilkada. Pada kunjungan ke Kalimantan Timur, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyoroti sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk terus diperbaiki, yakni dengan meningkatkan kapasitas server di seluruh pusat data informasi untuk memastikan tidak ada gangguan teknis saat perhitungan suara. Server yang ada di pusat-pusatnya itu harus ditingkatkan kapasitasnya supaya memadai, tidak lemot lagi. Ya KPPS yang sudah terbentuk ini diberdayakan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, berdasarkan temuan pada kunjungan spesifik di Sulawesi Tenggara, anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud menyoroti sejumlah ASN yang terindikasi ikut mendukung salah satu pasangan calon pilkada secara terbuka. Ia menegaskan bahwa ASN tidak boleh memihak dan bebas dari intervensi politik guna mewujudkan keadilan dalam memberikan pelayanan serta menciptakan sistem birokrasi yang bersih. Keterlibatan ASN dalam pilkada serentak juga mencederai proses demokrasi, sehingga seluruh ASN yang terbukti bersikap memihak pada pilkada akan dikenakan tingkatan sanksi, mulai dari peringatan teguran sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian. Artinya mulai dari PJ sampai ke kepala desa, ASN itu banyak. Artinya tidak semualah mungkin, tapi terindikasi banyak ASN yang melakukan dukung calon. Menghimbau kepada PJ Gubernur untuk melakukan apalagi menerapkan aturan yang sebenarnya sehingga bisa ada mengurangi sedikit dan pelanggaran-pelanggaran itu. Sementara itu, terkait dengan aspek pengamanan dan kerawanan pilkada serentak, Komisi 2 DPR RI meninjau Provinsi Sumatera Utara untuk melihat persiapan dan strategi pemerintah provinsi dalam mengantisipasi potensi konflik dalam pilkada ke depan. Berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diluncurkan Bawaslu, menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan sedang pada pelaksanaan pilkada 2024. Pemerintah daerah beserta Gakumdu telah melakukan pemetaan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang tersebar di 96 TPS di wilayah Sumatera Utara, khususnya daerah-daerah perbatasan. Dengan adanya peta potensi kerawanan, diharapkan bisa menjadi deteksi dini bagi seluruh pihak, sehingga bisa menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada yang demokratis. Dari kepolisian sudah bisa dari awal mendeteksi ya potensi-potensi itu, sehingga nanti bisa ada effort yang lebih terhadap titik-titik rawan itu. Dengan dimulainya ada pemetaan yang rigid, detail sampai itu, saya kira mudah-mudahan bisa diantisipasi. Guna mewujudkan penyelenggaraan pilkada serentak secara damai, Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dengan mendukung sinergi penyelenggara pilkada baik KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Gakumdu dalam mengantisipasi potensi konflik dan pelanggaran, serta memastikan dinamika jelang Pilkada 2024 di seluruh daerah bisa dilaksanakan dengan kondusif dan netral. DPR RI optimis target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran dapat tercapai. Terhadap target tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengolah sumber daya alam secara baik dan juga kredibel. Lalu seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Anggota DPR RI Ahmad Heriawan mendorong penguatan hilirisasi sumber daya alam sebagai upaya cepat dalam meningkatkan pertumbuhan yang diharapkan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Nah pemirsa, seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Nah lantas apakah ini ideal terkait dengan hal tersebut? Tentu kami akan membahasnya dengan salah satu anggota DPR terpilih, yakni Bapak Ahmad Heriawan, Pak, dari fraksi PKS. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, Pak, apakah ini dianggap ideal, Pak, terkait dengan kondisi hari ini? Ya tentu target 8% ini target yang baik. Karena dipastikan dengan target 8% itu berarti kemajuan ekonomi kita sangat amat tinggi ya. Sekarang saja 5%-an lebih sudah terasa. Dan kita pernah mencapai di masa lalu kan sampai di 7% ya. Di masa-masa zaman Pak Harto, dan itu belum kembali lagi. Mudah-mudahan dengan keseriusan memimpin, dengan keseriusan pembangunan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, itu bisa terus digenjot sehingga naik ya dari 5 ke 6 ke 7 bahkan akhirnya sampai di angka 8. Tentu kata kuncinya adalah produktivitas. Sebab ya ketika produktivitas kuat maka yang diproduksi banyak, kemudian daya beli masyarakat juga tinggi, konsumsi juga tinggi, ekspor impor juga tinggi. Kata kunci di produksi ya, di produktivitas ya. Jadi ketika produksi naik ya maka kemudian pada saat yang sama penghasilan masyarakat juga naik, konsumsi juga naik. Ya, ketika konsumsi naik juga, kemudian yang diekspor juga naik. Dengan demikian, kata kuncinya adalah di pemerintahan ini harus mampu menghadirkan produksi yang sangat bagus, ya, dengan cara tentu caranya mudah, ya, tapi perlu dilaksanakan dengan kuat dan baik. Caranya adalah mengolah sumber daya alam yang berasal yang ada di permukaan bumi. Ya, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, ya peternakan itu dikelola dengan baik, diolah dari barang hulu menjadi barang tengah dan barang hilir. Dan saat yang sama juga kita punya mining. Dulu kita punya minyak bumi, kemudian kita punya kayu, kita juga punya batu bara, kita sekarang punya nikel. Nikel sedang booming-boomingnya kan gitu. Nah ini semua anugerah yang sangat baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu tidak boleh kita berpuas diri punya nikel, punya barang tambang, kemudian dijual mentah. Itu persoalan. Manakala kita baru sampai jual mentah atau baru sampai di smelting, di pemurnian, ini kan dampak ekonomi masih kecil. Jadi kalau kita bisa mengolah dari mulai barang hulu, barang tengah sampai barang ke hilir, itu selain tentu pengolahan tersebut akan berdampak di ekonomi yang membuka lapangan kerja, saat yang sama nilai lebihnya sangat tinggi karena nikel mentah dijualnya juga murah. Ketika nikel sudah jadi, jualnya sangat mahal. Makanya industrialisasi, hilirisasi harus ada di Indonesia dan dikerjakan oleh anak-anak Indonesia. Pak, sekarang masih mengalami terjadinya lemahnya daya beli masyarakat, Pak, dan juga deflasi 4 bulan berturut-turut. Pak Aher menyoroti seperti apa, Pak, terkait dengan kondisi hari ini? Ya tentu pada posisi di mana ada deflasi pada hari ini masih digenjot pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Ini masyarakat dikuatkan dikuatkan pendapatannya. Ketika pendapatan masih dikuatkan, itu kan nanti daya belinya akan naik otomatis. Gitu. Karena itulah sekarang penguatannya di produktivitas. Ketika hadir investasi baru, ketika hadir industri baru, ketika hadir proses-proses hulu tengah hilir yang baru yang dikerjakan oleh anak negeri, itu akan otomatis menambah income masyarakat. Ketika masyarakat income-nya bertambah, maka daya beli bertambah. Maka ketika dia bertambah kan dia belanja. Ketika dia belanja, deflasi hilang. Yang ada adalah normalnya kembali dengan inflasi yang terkendali. Ya, baik Pak Aher, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Pak. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi PKS, yakni Bapak Ahmad Heriawan, yang tadi disampaikan bahwa DPR mendorong pemerintah untuk secara serius
untuk menerapkan sistem profesionalisme yang ketat dalam tata kelola pemerintahan yang ada. Nah, tadi disampaikan juga bahwa hilirisasi menjadi penting supaya nantinya seluruh produk-produk yang ada di Indonesia bisa memberikan income yang lebih terhadap pendapatan negara sehingga tidak menjadi sia-sia. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Dadi dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online. Sinergi TNI dan Polri perkuat layanan haji tahun 2025. Ini kita bisa melihat di beberapa berita yang sedang terbit di sore hari ini dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang di sini menyatakan bahwa dukungan terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025. Nah pemirsa, dukungan ini muncul saat Marwan menghadiri acara sosialisasi pengelolaan keuangan haji yang digelar di Medan Jumat 15 November 2024 lalu, di mana di sini kontribusi pihak keamanan nasional dinilai penting dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Di samping itu pemirsa, Kementerian Agama sendiri telah mengusulkan tambahan peran TNI Polri dalam menjawab tantangan pelayanan yang kompleks, terutama terkait dengan tingginya jumlah jemaah lansia dan juga penyandang disabilitas. TNI dan Polri diyakini memiliki keunggulan dalam aspek fisik dan mental, dua kualitas penting untuk menghadapi situasi sulit yang kerap muncul selama musim haji ini. Dan pemirsa, pelaksanaan musim haji tahun 2025 masih dalam tahap persiapan
di mana DPR RI dan juga Kemenak terus berdiskusi mengenai jumlah personel ideal yang perlu dikerahkan. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang membahas terkait dengan Irma Suryani prihatin banyaknya masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Ini ada dari anggota Komisi 9 DPR RI di beberapa media, Irma Suryani Caniago prihatin dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih percaya untuk berobat ke luar negeri daripada berobat di dalam negeri, dan di samping itu pemirsa, kualitas dokter yang ada di Indonesia dinilai tidak kalah saing dengan dokter yang ada di luar negeri. Terkait hal ini, para dokter Indonesia diingatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang pintar dan ramah kepada pasien, termasuk tepat dalam memberikan resep obat kepada pasien. Selain itu pemirsa, seluruh rumah sakit di Indonesia diharapkan vertikal dan mulai dari bangun fasilitas kesehatan hingga fasilitas di kedokterannya. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana Sinergi TNI dan Polri perkuat layanan haji tahun 2025, serta Irma Suryani perhatikan banyak masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Saya Anggun Aktarini, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.